Bab 1286. Tuan Daniel, ada yang ingin dilaporkan. Terdengar suara Rian dari luar. Kamu berbenahlah pelan-pelan. Tidak usah buru-buru. Daniel mematikan puntung rokok dan berjalan keluar. Anak-anak di halaman. Iya, Tracy menjawab dan mengantarkan keluar menggunakan pandangannya. Daniel keluar dari kamar. Naomi membawanya dan Rian ke ruang kerja. Membawakan air mineral untuk kedua orang itu. Lalu keluar dari ruangan itu. Ada apa? Tanya Daniel sambil mengernyitkan kening. Tuan Besar Louis bergabung dengan pemegang saham lain. Mereka ingin mengusir Nona Tracy dari proyek stadion. Mereka sudah meminta pengacara menyusun dokumen hukum. Tinggal menunggu Anda tanda tangan. Pengacara Joey barusan menelepon. Menanyakan kapan Anda ada waktu. Ingin memperlihatkan kepada Anda isi dokumen itu. Rian membuka tablet. Ini adalah soft copy-nya. Tak usah pedulikan. Daniel mengernyitkan kening dengan kesal. Senin depan baru diatasi. Baik, Rian menyimpan kembali tabletnya. Masih ada satu hal lagi. Katakan. Daniel agak tak sabar. Thomas sudah menemukan tabib Hansen. Ia masih ada di kota Bunaken. Rian berkata dengan suara dingin. Lebih baik Anda segera ke sana. Jangan menunda waktu lagi. Masalah ini tak bisa dibicarakan lain waktu. Harus sekarang. Daniel menatapnya dingin. Malam ini tabib Hansen akan kembali ke kota tua. Thomas tak mudah membujuknya tetap tinggal. Rian panik. Selain itu, Thomas bilang tubuh tabib Hansen sudah tak fit. Keadaannya semakin buruk. Jika ditunda lagi, takutnya. Sudahlah. Daniel menyela ucapannya dan melirik jam tangan. Ia di mana? Di pinggiran utara kota Bunaken. Rian berkata, aku sudah memeriksanya. Perjalanan ke sana membutuhkan waktu 3 jam. Berangkat setelah makan siang. Daniel masih ingin menemani Tracy dan anak-anak. Tapi, jangan banyak omong. Daniel menendang kaki Rian. Akhir-akhir ini kamu semakin mirip nenek-nenek. Baik, Rian menundukkan kepala dengan lesu. Tak banyak bicara lagi. Ia dan Thomas sangat mencemaskan kesehatan Daniel. Tapi mereka juga tak bisa berbuat apapun. Daniel berjalan keluar dari ruang kerja. Ketika hendak turun ke bawah, ia menyadari Naomi sedang mengatakan sesuatu kepada Tracy di lantai atas. Siapkan mobil. 1 jam lagi berangkat, perintah Tracy. Terus anak-anak, sekarang aku akan menemani mereka. Tapi, hati Tracy sangat tidak rela ketika memikirkan anak-anak. Jadi ia menoleh bertanya pada Daniel. Sekarang aku harus menjenguk tabib Hansen. Bisakah membiarkan anak-anak tinggal di sini beberapa hari? Bukankah lebih baik jika kamu kembali tinggal di Bukit Haruna sisi utara? Daniel mengernyitkan kening. Tinggal di sana lebih praktis. Kenapa harus tinggal di tempat jauh begini? Tracy tak bicara. Ia juga tahu tinggal di Bukit Haruna sisi utara lebih praktis. Tapi bukankah ia harus menjaga jarak dengan Daniel? Tidak bisa berbaikan langsung hanya karena pria ini pernah menyelamatkannya sekali kan? Jika kakak kembali, bukankah ia akan marah? Sudahlah, Daniel tidak ingin membahasnya lagi. Kebetulan sekali aku juga ingin mengunjungi tabib Hansen. Kita pergi bersama saja. Benarkah? Kalau begitu anak-anak, tinggal di sini akhir pekan. Minggu malam pulang. Daniel melangkahkan kaki berjalan keluar. Aku tunggu di mobil. Berangkat lebih awal. Oke, Tracy sangat bahagia. Ia lekas berlari ke halaman mencari anak-anak. Carlos, Charles, Carla. Mami, 3 anak berlari menerjang ke dalam pelukannya dan memeluk kakinya. Akhirnya bisa bertemu dengan Mami. Kami rindu sekali, seru mereka dengan bahagia. Anak baik, Mami juga merindukan kalian. Tracy berjongkok dan memeluk anak-anaknya dengan antusias. Kalian datang. Kenapa tidak ke atas cari Mami? Mami tidak tahu kalian datang. Papi bilang jangan mengganggu Mami. Istirahat. Mami kurusan. Kenapa Mami tidak pulang ke rumah? Di sini jauh sekali. Hari ini kami berangkat subuh-subuh sekali dan sekarang baru sampai. Benar Mami. Pulang saja. Jika Mami tidak ingin pulang, Mami juga boleh tinggal di villa sisi utara. Di sana lebih dekat dengan kami. Bab 1287. Ketiga anak mengelilingi Tracy dan berbicara tak berhenti. Tracy melihat anak-anak yang penuh penantian. Ia tak tega menolaknya. Tetapi ia juga tak ingin semudah itu goyah. Ia takut ia akan bersikap lunak pada Daniel.
Jika hubungan mereka kembali lagi, ke depannya akan ada setumpuk masalah yang harus dihadapi. Sekarang menjalin hubungan dengan tenang dan menjaga jarak, sebenarnya begini juga sudah sangat baik. Ketika mengingat ini, Tracy mencari alasan dan mengalihkan topik. Carlos, Charles, Carla, ini adalah tempat yang ditinggali kakek dulu. Mami dan nenek pernah tinggal di sini. Di dalam rumah ada banyak foto kakek, nenek Juni dan juga mami. Kalian bisa melihatnya, benarkah? Anak-anak sangat penasaran begitu mendengarnya. Mereka lekas menarik Tracy. Mami cepat tunjukkan pada kami. Mami mau keluar sebentar. Malaman baru pulang. Tracy sekalian berkata, hari ini kalian tinggal di sini temani Tini, Winnie, Bitty. Lalu, besok Mami akan menemani kalian. Oke, tapi, ketiga anak memandang ke arah Daniel. Papi sudah setuju. Membiarkan kalian di sini selama akhir pekan. Besok malam baru pulang, ucap Tracy sambil tersenyum. Benarkah? Bagus kalau begitu. Anak-anak bersorak gembira. Anak baik. Tracy membelai kepala mereka bertiga. Sekarang Mami mau pergi mengunjungi tabib Hansen. Mungkin malaman baru pulang. Kalian tinggal di rumah ya? Baik, Carlos. Charles. Carla menjawab dengan kompak. Ketiga anak perempuan tahu ketiga kakaknya ini akan tinggal. Mereka juga sangat senang. Lekas menarik mereka bertiga bermain. Melihat anak-anak sangat bahagia, hatinya juga menjadi tenang. Ia meminta Paula dan yang lainnya melindungi anak-anak, lalu membawa Naomi keluar. Naik mobilku saja, Daniel mengundangnya. Tabib Hansen suka ketenangan. Tidak usah membawa banyak mobil. Baiklah, Tracy merasa ucapannya masuk akal. Ia dan Naomi naik ke mobil Daniel. Hari ini Ryan menjadi sopir. Naomi duduk di sebelahnya. Di belakang ada Daniel dan Tracy. Mereka berempat berangkat menggunakan satu mobil. Yang lainnya tinggal untuk melindungi anak-anak. Halaman dikelilingi oleh gerbang besi. Bahkan seekor burung pipit pun tak bisa terbang masuk. Kedua sisi pinggir jalan adalah pohon-pohon. Cabang-cabang pohon lebat menghalangi matahari. Sedikit demi sedikit bersinar. Ini membentuk pola yang indah di atas jalan. 4 orang di dalam mobil sangat hening. Tidak ada yang saling bicara. Hanya saja Ryan dapat merasakan tatapan dari Naomi. Ia dan Hartono berbeda. Hartono masih muda dan masih bersemangat. Ia lebih berinisiatif. Tetapi Ryan lebih tertutup. Walaupun kedua orang ini jelas-jelas saling punya perasaan, tetapi tidak ada yang saling menunjukkan. Daniel dan Tracy yang duduk di belakang juga tidak saling bicara. Meskipun banyak hal yang ingin dibicarakan. Tetapi di saat ini, mereka memilih untuk diam. Kring, kring. Tiba-tiba sebuah dering telepon membuyarkan suasana hening itu. Ryan menjawab menggunakan Bluetooth speaker mobil. Halo, halo. Apa ini dengan Ryan? Terdengar suara lembut dari ujung telepon. Iya. Dengan siapa? Ryan melirik Naomi. Ia agak gugup. Kening Naomi mengernyit. Raut wajahnya pun menjadi masam. Aku Friska Amberson. Aku ingin mencari Presdir Daniel. Ketika mendengar ucapannya, Ryan menghela napas lega secara spontan. Untung saja. Bukan mencarinya. Tetapi kemudian ia mulai tak tenang. Ia menatap Daniel dari kaca spion belakang. Daniel melakukan gestur tangan. Ryan menjawab. Nona Friska. Ada apa mencari Presdir kami? Aku sudah tiba di kota Bunaken. Aku ingin bertemu dengannya. Friska berkata dengan santai. Waktu aku terbangun hari itu, ia sudah tak ada. Ada banyak pertanyaan yang ingin kutanyakan padanya. Ucapan ini tampak tak ada masalah. Tetapi bagi Tracy yang mendengarnya, ucapan ini sangat ambigu. Tracy berpura-pura cuek seolah bersikap tak acuh. Tetapi sebenarnya hatinya sangat bergejolak. Bab 1288. Waktu itu, di hotel, terbangun. 3 kata kunci utama lekas membuat orang berimajinasi. Tampaknya, waktu itu Daniel tak melewatkan kesempatan ini. Ketika mengingat ini, hati Tracy sangat tak nyaman. Tetapi ia malah menyunggingkan senyuman. Menunjukkan sikap acuh tak acuhnya. Daniel meliriknya sekilas. Ia terprovokasi oleh respon Tracy. Tiba-tiba ia bicara. Atur waktu. Ryan tertegun sejenak. Lalu lekas menjawab. Baik. Lalu ia berbicara dengan Friska di ujung telepon. Nona Friska.
Kalau begitu aku lihat jadwal Presdir Daniel dulu. Nanti baru aku atur waktu ya. Baik, baik. Friska sangat senang. Barusan Presdir Daniel yang bicarakah? Ia sedang berada di sampingmu. Rian mengamati raut wajah Daniel dari kaca spion. Benar, aku sedang menyetir. Nanti aku hubungi lagi, ucap Rian. Baik, aku akan menunggu kabarmu. Friska sangat senang. Sampaikan salamku pada Presdir Daniel. Iya, Rian menjawab, lalu menutup telepon. Dalam seketika, suasana di dalam mobil menjadi tegang. Meskipun tak bicara, tetapi dua orang di belakang memancarkan rasa sesak. Naomi melototi Rian dengan murka. Rian merasa tak bersalah. Ia berkata di dalam hati, bukan urusanku, aku hanya menuruti perintah. Tracy menundukkan kepala memainkan ponselnya. Ia menggunakan cara ini untuk menutupi suasana hatinya yang rumit. Hatinya sangat tidak nyaman. Tetapi ia mengingatkan dirinya sendiri. Ia dan Daniel sudah berpisah. Terserah Daniel ingin bersama siapa. Sama sekali tidak ada hubungan dengannya. Ia tak punya hak untuk bertanya. Sudah terima kabar. Daniel tiba-tiba memulai percakapan. Tracy memandangnya dengan bingung. Tuan Besar Louis ingin kamu keluar dari proyek stadion. Dokumen legal sudah dikirimkan. Tinggal menunggu aku tanda tangan. Daniel berkata dengan santai. Bagaimana menurutmu? Walaupun dia tidak menendangku keluar, aku juga ingin keluar. Tracy berkata dengan acuh tak acuh. Aku tidak ingin berhubungan dengan Tuan Besar Louis lagi. Tracy mulai murka ketika teringat apa yang dilakukan Tuan Besar Louis dan istrinya. Sepasang suami istri licik itu benar-benar melakukan pekerjaan hebat untuk mendapatkan keuntungan. Demi mencapai tujuan mereka, mereka melakukan pertunjukan luar biasa. Tampaknya El belum berhasil mengajarimu. Daniel menyindir dingin. Apa maksudmu? Tracy mengernyitkan kening. El dalam masalah. Brookmore dalam masa krisis. Memangnya kamu tak memiliki perencanaan untuk kedepannya? Daniel memandangnya dengan hina. Kakakku telah meninggalkan aset yang tak sedikit untukku. Tracy menjawab dengan acuh tak acuh. Tentu saja, aku tidak akan duduk diam dan menunggu. Kedepannya pasti akan kembali mengurus bisnis. Tapi harus menunggu 2 tahun. Untuk menghindari komplikasi tak terduga. Wanita bodoh. Daniel berkata dengan dingin. Jika aku tidak salah tebak, sahammu di Brookmore sudah diambil kembali. Jika tidak, para musuh El pasti sudah mencarimu sejak lama. Sekarang kamu masih aman. Bukan hanya karena ada perlindungan dari Jeff, melainkan keberadaanmu yang tak mengancam mereka. Selain itu, ketiga anak El adalah perempuan. Jadi tidak ada hak waris. Jadi, Tracy memandangnya dengan bingung. Apa yang ingin kamu sampaikan? Proyek stadion sudah dimulai. Kamu telah menginvestasikan uang sebelumnya. Walaupun tak banyak, tetapi uang itu sudah masuk dan sah. Jika sekarang kamu diusir keluar dan menyebabkan masalah, seluruh pebisnis di dunia akan meremehkanmu. Kedepannya kamu akan sulit untuk kembali. Tapi tak masalah juga. Mungkin uang yang ditinggalkan El cukup untukmu. Kamu tak punya ambisi. Hanya ingin hidup dengan tenang. Ini juga tak salah. Selain itu, kamu yang sekarang mungkin sulit bersaing dengan keluarga Louis dengan mengandalkan kemampuan sendiri. Daniel mengatakan secara perlahan, sambil membuka botol minumnya. Tracy tidak bicara. Matanya terkulai ke bawah dan tenggelam dalam pemikirannya. Tentu saja ia tidak ingin diusir keluar. Tuan Besar Louis jelas-jelas sengaja menindasnya. Bab 1289. Pria tua itu mengandalkan kejatuhan Brookmore. Ia sendiri juga membawa beberapa anak-anak dan beberapa pengawal wanita untuk mengatasi berbagai masalah. Jadi pria tua itu sengaja mempersulitnya. Jika dengan temperamennya yang dulu, Tracy pasti melawannya hingga akhir. Tetapi sekarang sudah berbeda. Brookmore sudah tak stabil. Kakaknya tak diketahui masih hidup atau sudah tidak ada. Ia juga memiliki tanggung jawab melindungi anak-anak. Jika sekarang melawannya secara langsung, takutnya akan menyebabkan bencana besar. Hingga nanti, jika sampai melibatkan anak-anak, ia akan sangat merasa bersalah. Selain itu, ia juga tidak ingin lanjut bertempur melawan keluarga Louis. Entah apapun yang terjadi, pada akhirnya ia merasa dirinya berhutang kepada Duke. Tetapi benar kata Daniel, jika menyerah begitu saja,
maka berarti memutuskan jalan sendiri. Jika kedepannya kakaknya ingin bangkit kembali, ini akan mempengaruhi reputasinya. Waktu itu ia menginvestasikan proyek ini atas nama grup Mor. Jika sekarang ia diusir keluar, ditambah lagi diumumkan dengan lantang, media pasti akan menuding jelek grup Mor. Sekarang Lorenzo masih tidak ada kabar. Keberadaannya pun tidak jelas. Dunia luar sudah menyebarkan rumor jelek tentangnya. Ia tidak boleh menambah beban untuknya lagi. Ketika memikirkan ini, Tracy menoleh kepala bertanya, "Kamu punya saran?" "Hal semudah ini masih perlu ditanyakan." Daniel menaikkan alisnya. "Sekarang masalah ini bergantung padaku. Selama aku tidak tanda tangan, mereka tidak akan bisa mengusirmu keluar." Jadi, ia mendekati Tracy dengan menggoda, lalu berbisik di samping telinganya. "Sekarang seharusnya kamu bersikap baik padaku, membuatku senang, mungkin." Presdir Daniel sedang bermain aturan sendiri. Tracy menyela ucapannya dengan dingin. "Kami keluarga Mor tidak jatuh hingga sehina itu. Ini tidak menarik." Daniel mengernyitkan kening tak senang. "Kamu bisa bermain aturan sendiri. Aku tak bisa. Demi memaksaku membayar utang, kamu memaksaku kerja 2 bulan di bar." Seketika, Tracy tak tahu harus menjawab apa. "Jadi orang harus fleksibel," Daniel berkata dengan nada persuasif. "Selain itu, kita adalah orang sendiri. Air pupuk tidak mengalir ke ladang orang. Kamu terlalu meremehkanku." Tracy kesal dengan sikap Daniel. "Dengan kemampuanku sendiri, aku juga dapat menyelesaikan masalah." "Begitukah?" Daniel menaikkan alisnya. "Aku tunggu." Tracy memutar bola mata ke atas, lalu menoleh kepala melihat keluar jendela. Ia malas bicara dengan Daniel. Ujung bibir Daniel melengkung ke atas ketika melihat punggung Tracy. Setelah perjalanan selama 3 jam, akhirnya mereka tiba di rumah kecil di pinggiran kota. Setelah tabib Hansen kembali ke kota Bunaken, ia menemukan rumah kecil yang hening. Ini adalah rumah salah satu muridnya. Muridnya bekerja di kota besar, rumahnya kosong. Begitu tahu gurunya kemari, ia sengaja membereskan rumah untuk menyambut tabib Hansen. Mobil masuk ke halaman. Amanda lekas keluar memeriksa. Awalnya ia bersikap waspada, tetapi ketika melihat Tracy, ia lekas menyunggingkan senyuman menyambutnya. "Kak Tracy." "Amanda." Tracy memeluk Amanda dan tersenyum bahagia. "Bagaimana? Kalian baik-baik saja?" "Sangat baik. Tapi guru dia." Amanda agak sedih ketika membicarakan kesehatan tabib Hansen. Setelah pulang tak lama, ia sakit, ia terus makan obat, tapi belum tampak membaik. Beberapa hari ini ia tampak linglung. "Kenapa bisa seperti ini?" Raut wajah Tracy berubah. Lekas bertanya kepada Naomi, "Kenapa tidak memberitahuku?" "Nona Tracy." "Kak Tracy jangan marah. Guru tidak mengizinkanku memberitahu Kak Naomi." Amanda lekas menjelaskan. "Guru sangat merindukanmu. Cepat masuk lihat dia." "Iya." Tracy lekas masuk ke dalam rumah. Naomi mengikuti dari belakang. Daniel tidak mengikuti ke dalam, hanya bersandar pada mobil sambil merokok. Ryan menunggu di samping, juga tidak ikut masuk. Amanda menyiapkan seteko teh untuk mereka, lalu masuk ke dalam. Bab 1290. Tracy masuk ke dalam rumah. Ia mencium aroma obat kuat dan juga mendengar suara Dixon. "Guru, Kak Tracy kemari." "Anda jangan gegabah. Sekarang juga aku akan memanggilnya." Dixon buru-buru berlari keluar. Ia tak sengaja bertabrakan dengan Tracy. Semangkuk obat tradisional yang panas membanjiri tubuh Tracy. Untung saja cuaca dingin. Tracy mengenakan baju tebal, jadi kulitnya tidak terluka bakar. Hanya saja punggung tangannya terciprat sedikit obat. Kulitnya memerah dalam seketika. "Kenapa kamu ceroboh sekali?" tegur Amanda. "Maafkan aku, Kak Tracy." Dixon lekas meminta maaf. "Kakak baik-baik saja kan? Aku pergi ambil salep." "Tidak apa-apa." Tracy menaruh tangannya di belakang tubuhnya agar tak dilihat mereka. "Mana tabib Hansen?" "Sedang berbaring di atas ranjang." "Mari aku antar," ucap Dixon. "Iya." Tracy berjalan masuk ke dalam kamar. Ia melihat tabib Hansen berbaring di atas ranjang kayu. Ia sedang memincingkan mata dengan linglung, memandang ke arah pintu dengan harapan. Wajah pucatnya penuh dengan penantian. Tracy tak bisa menahan diri. Matanya basah. "Guru."
Kak Tracy datang melihatmu. Amanda memanggil dengan suara kecil. Baik, baik. Tabib Hansen ingin duduk, tetapi ia tak punya tenaga. Dixon dan Amanda lekas memapahnya untuk bersandar di ranjang. Memberinya minum semangkuk obat. Ia baru tampak lebih baik. Tracy duduk di samping ranjang. Menggunakan sapu tangan katun mengusap noda obat di mulutnya. Tabib Hansen, maafkan aku. Jika bukan karena mengikutiku kemana-mana, Anda tidak akan sakit, ucapnya dengan perasaan bersalah. Anak bodoh, ini tidak ada hubungannya denganmu. Tabib Hansen tersenyum. Tahun ini aku sudah berumur 99 tahun. Dapat hidup di umur ini sudah termasuk panjang umur. Orang semakin berumur, tubuh juga semakin menua. Suatu hari akan ada hari seperti ini. Jika tidak mengikutiku ke luar negeri, Anda dapat hidup hingga umur 200 tahun. Suara Tracy semakin serak. Hahaha, Tabib Hansen tak bisa menahan diri untuk tertawa. Anak bodoh, 200 tahun. Hidup jadi siluman. Bukan begitu. Tracy juga tertawa mendengarnya. Jangan asal berpikir. Tabib Hansen menepuk-nepuk punggung tangannya dan menenangkannya. Meskipun aku mengalami banyak kesulitan di paruh pertama hidupku, namun kemudian paruh hidup keduaku sangat menyenangkan. Itu karena aku bertemu dengan ayahmu. Teman baikku ini, ia banyak membantuku. Makanya aku bisa hidup selama ini. Ketika terjadi insiden dengannya, aku sangat merasa bersalah. Aku benci pada diriku sendiri yang tidak bisa melakukan apapun untuknya. Kemudian kamu datang mencariku. Aku senang sekali. Aku berpikir utang pada ayahmu akhirnya dapat kubayar. Jadi, aku sangat senang dapat melakukan sesuatu untukmu. Terima kasih. Tracy mengucapkan dua kata ini dengan suara serak. Air matanya bergenang. Untung saja kamu dan Carla sudah sembuh. Sekarang aku juga tak ada beban lagi. Kedepannya jaga diri kalian. Dengan begitu aku akan merasa tenang. Tabib Hansen sangat emosional. Jika boleh, bawa anak-anak bertemu denganku. Aku takut tidak akan bisa bertemu dengan mereka lagi. Besok aku akan membawa anak-anak kemari. Tracy lekas mengatur. Apa ada hal lain lagi? Masih ada satu. Aku ingin kembali ke kampungku. Kota tua. Menjalani hidup untuk terakhirnya dengan tenang. Tabib Hansen mendesah. Tetapi tubuh ini sudah lemah. Takutnya tidak sanggup lagi naik pesawat. Serahkan masalah ini padaku. Aku akan mengaturnya. Baru saja bicara. Naomi lekas mengatur pesawat khusus medis. Masih ada satu hal lagi. Tabib Hansen menggunakan seluruh tenaganya menunjuk Amanda dan Dixon. Mereka sudah mengikutiku begitu lama. Selalu fokus pada pengobatan tradisional. Tidak belajar hal lain. Mereka tidak paham dengan dunia luar. Aku takut setelah aku pergi, mereka tidak punya orang untuk diandalkan dan akan. Anda tenang saja. Kedepannya aku akan membantu Anda menjaga mereka. Tracy lekas berjanji. Ada aku. Tidak ada orang yang akan menindas mereka. チャンネル登録